Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kelas tahsin, kelas tajwid metode Asy-Syafi'i. Lanjut ke materi halaman 80. Halaman 80. Ini dia kelas-kelas pendalaman ya. Ya, judulnya kelas pendalaman. Ini pun cuma dia kadang ayat-ayat yang cuma sekali-sekali aja gitu, nah, jarang diulang-ulang di sini. Jarang dia terulang-ulang sini. Ini kelas pendalaman ini. Jarang betul dia terulang. Kayak sekali-sekali aja. Nah, di sini masuk ke waqaf dan waqaf itu berhenti ya, dan tidak memulai bacaan. Berarti pertama waqaf berhenti dan memulai bacaan. Waqaf 1, menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas, lanjut melanjutkannya kembali, atau ikhtiyari. 1, sempurna. Ini cara-cara berhenti ya. Cara berhenti, baru ngambil nafas. Yang pertama tam, sempurna. Waqaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Contohnya surah Al-Baqarah ayat ke-5 dan ke-6. Wa ulaika humul muflihun. Di Al-Quran ada itu, di Al-Quran. Coba boleh kita pakai Al-Qurannya? Ada Al-Quran? Dapat Al-Baqarah ayat ke ya, dari awal ini sampainya Al-Fatihah. Sebelumnya balik ya, paling bawah ya. Tam, sempurna ya, biar kita ketika membaca kita bisa berhenti dengan baik dan benar. Tam, sempurna. Waqaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Contohnya seperti pada surah Al-Baqarah ayat ke-5 dan ke-6 ya kan. Wa ula itu ayat ke-5. Wa ulaika humul muflihun. Itu kan stop, berhenti. Nah, sempurna berhentinya. Karena dia tidak memiliki hubungan lagi huruf setelahnya. Setelahnya kan innal ladzina kafaru sawa, itu lanjutannya. Sempurna sini dia tidak mengganggu. Kalau dari maknanya habis napasnya, berhenti, cukup. Kalau disambung dia boleh sebenarnya, cuma lebih baik dia berhenti aja karena sudah sempurna gitu. Nah, wa ulaika humul muflihun. Kalau disambung ya boleh, cuma dia sudah sempurna gitu, nah nggak usah ditambahin lagi. Kalau disambung kan wa ulaika humul muflihuna innal, langsung lanjut lagi, cuma dia kurang gitu. Nah, di sini kalau di Al-Quran ini paling bawah ya. Paling bawah ayat ke-5. Nah, kita mulainya dari kan ulaika ala hudam mir rabbihim. Itu sebelum wa ulaika humul muflihun kan berhenti mir rabbihim. Itu yang ada kata-kata mir sebelum waw itu, apalagi wa ula.
Mir rabbihim itu masuk kategori yang satu kalimat, satu kata yang sempurna sudah. Nah, kalau mulai dari wa aja, wa ula. Kalau saya diambil dari mir rabbihim, dari wa aja, karena wa sudah dia sempurna. Nah, ayat ke-6-nya. Ayat ke-6-nya, palikannya. Nah, ayat ke-6 itu kan panjang. Kalau mungkin kalau satu napas nanti tidak cukup napasnya, bisa habis belum sempat di ayat ke angka ke-6 dia sudah habis nafasnya. Dia maksa. Biasanya dia maksa di dengungnya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Boleh dia alaihim berhenti. Atau dia ngelanjut, boleh. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam. Jangan ngambil napas kayak gitu ya. Ambil napas nih am. Ya kalau berhenti ibarat itu nada itu langsung terturun gitu loh. Terturun habis. Terturun gitu kan. Ya. Jadi nada itu kalau berhenti dia terturun. Pertama kan pendek gitu. Innalladzi naik gitu naik. Kafaru sawaun alaihim. Misalkan dia alaihim. Nah, biasanya kalau ada hum itu enak berhentinya. Habis napasnya. Ya. Nah, di sini dia mengajarkan kita untuk apa? Untuk sempurna cara berhentinya. Nah, ya. Alaihim itu stop, itu sempurna sudah berhentinya. Nah, tapi biasa kalau ngambil di alaihim a'anzar atau zizar boleh, tapi dia kayaknya kurang pas gitu, nah, kurang sempurna. Mending dia ngambil di yang kayak pertengahan alaihim atau a'anzar tahum. Ingat, kalau dia mau habis napasnya, wakofnya dia nafasnya terturun. Ya, ambil napas sebentar. Ini judulnya berhenti dan memulai bacaan. Berhenti sejenak, ambil napas. Contohnya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu bagi dua. Kalau dia mungkin pemula, pelajar, bisa bagi dua. Atau dia bagi 3 juga boleh. Karena ini ayat yang gampang, bagi 2. Tapi ketika dia panjang, boleh bagi 3. Contohnya kan ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada him stop. Mulainya dari wa'ala karena ada waw depannya. Him itu sudah sempurna. Wa'ala absorihim gisyawah. Boleh gisyawatu atau gisyawah. Wahnya boleh berhenti. Boleh juga lanjut, boleh. Tapi dia menandakan dia tuh sempurna gitu, nah, Bu. Sudah sempurna di situ dia berhenti. Ini yang pertama, tam, sempurna. Ya. Al-Baqarah 5 dan 6. Waqaf pada al-muflihun itu berhenti. Hukumnya boleh waqaf. Kan boleh waqaf. Ya, dia masuk sempurna. Bukan dilarang waqaf, boleh waqaf. Yang kedua, kafi, cukup sempurna. Waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Contohnya seperti ayat ke-6 dan ke-7. Ya. Nah, la yu'minun, terakhirnya la yu'minun. Baru lanjut, stop di la yu'minun, waqaf, ambil napas sebentar, berhentikan napasnya, la yu'minun, khatamaulah. Dan dia ada jeda sedikit, ya, ambil napas biar dia
ngatur juga setelahnya apa. Ini juga boleh wakaf. Ini yang kedua cukup sempurna. Yang ketiga hasan, baik. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dia berhenti, alhamdu, du itu berhenti. Alhamdu boleh. Lillahi kalau satu-satu ya. Rabbi al alamin, atau dia alhamdulillahi. Nah, ya kan? Kalau dia berhenti alhamdulillahi rabbi, itu kurang pas. Kalau mau berhenti alhamdulillah, jangan di alhamdulillahi rabb. Nah, nggak ada itu, dia kurang pas. Dia harus satu kalimat, atau dia alhamdulillah atau rabbil alamin. Nah, itu bagi dua dia. Agak canggung kalau alhamdulillahi rabbi al alamin. Nah, kurang anu. Boleh wakaf tetapi memulai dari kata yang sesuai sebelumnya. Tapi jika kata yang diwakafkan itu akhir ayat, maka disunnahkan langsung memulai ayat berikutnya. Ini hukumnya yang paling bawah ini kayak di ayat ke-6. Ayat ke-6, setelah 6 selesai lanjut ke ayat ke-7. Ini maka disunahkan langsung memulai ayat berikutnya. Ayat ke-7 mulainya khotamahullah. Yang keempat, qabih, buruk. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Karena wakaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Contohnya seperti An-Nisa, ya. Ya. Di mana contohnya? Ya kan? Contohnya situ wakaf pada as-shalah. Ya, ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, paling enak berhenti shalah. Beda shalah sama sholawat. Ini apa nih? Sholawat atau shalah? Dibaca apa nih? Sholawat atau sholah? Kan ada dua itu, sholawat sama sholah. Nah, sama cetakannya. Yang membedakan apa sini? Dia biasa setelah la itu di atasnya wa itu dia geser sedikit lebih dekat ke wa, tanda matnya. Habis itu wa ada tanda fathahnya setelah wa. Itu biasa solawat kan pakai ta dia. Nah, kalau ini kan sholah, hayya sholah pakai ha. Nah, pakai ta begini. Nah, berhentinya di as-sholah, berhentinya wakofnya, ya, wakofnya. Ya, kalau la sama wa itu dia dua aja tandanya dua. Saat la itu fathah, baru setelahnya ada wa-nya itu tanda panjang, dia baca cuma la, itu la yang panjang, wa-nya enggak dibaca. Tapi kalau dia ada 3 cetakan, wa-nya, la-nya ada garisnya fathah, baru sebelahnya tanda satu itu, baru setelah wa-nya itu di atasnya ada huruf fathah lagi. Nah, itu baru dibaca sholawat. Nah, dia ada 2 cetakannya. Gimana ya kalau surah ini ya? Nanti ketemu kalau kita baca. Nah, wakafnya pada as-sholah boleh, karena depannya ada huruf waw. Dia menandakan hukumnya tidak boleh. Yang tidak bolehnya di mana?
Ya. Ya, yang pertama kan yang di tengah ini kan wakaf pada sholah. Nah, sholah, wakafnya pada sholah. Nah ini wakafnya pada sholah. Berarti dibacanya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Di sini hukum tidak bolehnya tidak boleh wakaf. Di mana ya dia ngambilnya? Tidak boleh wakafnya di mana? Mungkin beda arti sholata sama sholah itu beda. Mungkin di situ ya kali. Sholawat sama sholah. Ya. Kata ini dalam bahasa Indonesia kata sifat apa yang sedang melakukan yang tidak kan? Ya di sini dari makna lafaz dan makna ini dia kadang dia satu, tapi ada yang membolehkan dia tidak boleh berhenti, ada yang boleh berhenti. Mungkin ketika dia di sini ngambilnya, dia nggak boleh berhentinya di sholawata. Nah, taknya dibaca. Nah, tidak boleh sholawata. Nah, hah? Ya langsung dimatikan kan wakaf. Yang kedua katanya wakaf, wakafnya dia sholah, tapi di bawah tulisannya tidak boleh wakaf, sedangkan wakafnya dia sholah. Nah ini tidak boleh wakaf, mungkin penjelasannya di sini di taknya dibaca as-sholata wa antum. Nah dia ngambil nafasnya di tak. Kadang-kadang kan orang baca itu taknya kalau dia baca Al-Quran. Kalau dia nggak belajar tentang tak marbuto yang dia dibaca ketika berhenti atau dibaca. Catatan bawahnya, kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf, terutama tanda-tanda yang ada pada mushaf Mujamma, Malik, Fad, cetakan terakhir. Nah ini kan di sini dia bilang kalau kita tidak bisa menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai tanda-tanda wakaf pada mushaf. Yang kita contohkan kan kayak tanda-tanda mushaf kan kayak kecil-kecil di atasnya kayak gini nah ya kan. Kayak tanda kayak so, lam, jim, mim. Nah itu tanda-tanda berhenti. Nah yang tidak boleh, hati-hati ketika dia baca alhamdulillahi rabbil. Nah itu yang nggak boleh. Kalau dia berhenti alhamdulillah, ini udah dibaca, ini kan mati. Nah, ya kayak rabbil alamin ini satu paket rabbil alamin, rabbil langsung, nggak boleh rob itu memang dia Tuhan kan, Rob itu. Nah, sama kayak tadi as-sholata, nggak boleh dia baca berhentinya as-sholata. Nah, as-sholah hanya diwakafkan taknya. Nggak boleh dia as-sholata wa antum sukaro. Catatannya ini ya, catatan ketika dia tidak bisa membaca bahasa Arab, dia bacanya sesuaikan dengan kaidah yang kita pelajari. Ketika ada tanda-tanda kecil di atas, berhenti. Tapi kalau umpama napasnya belum mau habis, belum ada tanda berhenti, dia harus sesuaikan berhentinya. Jangan ketika yang huruf terputus dia berhenti. Harus huruf yang nyambung dia berhenti. Ya. Contohnya kan kayak gini. Innalladzina itu satu paket. Innalladzin, kalau dia berhenti kan innalladzin atau kafaru itu kan satu paket. Sawaun itu satu paket. Dia kalau berhenti sawa atau alaihim. Kalau ini a'anzartahum satu paket. Am satu lam satu paket. Tunzirhum la satu paket. Yuk minun itu satu kata gitu nah. Ya, ini contoh-contoh cara berhenti dan memulai bacaan.
Ketika berhenti, napasnya mau habis berhenti. Cara berhenti harus sesuaikan dengan tajwid yang kita pelajari selama ini, dengan tanda-tanda, ya. Atau memulai, ketika dia memulai bacaan ayat begini, soalnya ini kan kita di sini juga angka ini memang dia sempurna ketika dia berhenti, tapi dia boleh nyambung. Kalau nyambung kurang gitu nanunya. Nah, kalau dia tetap nyambung boleh, cuma harus sesuai dia dengan kaidahnya. Kemarin kita